Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Rahman Feni dari nomor absen 27 kelas 10-4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah, yaitu materi manusia purba di Indonesia. Selamat menonton. Manusia purba. Apa itu manusia purba? Manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan, memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu dan diyakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. 4 teori asal-usul nenek moyang Indonesia. 1. Teori Yunan. Teori pertama menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Teori ini juga didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi ke selatan. Selain itu, R.H. Geldern dan J.H. Kern juga mendukung teori ini dengan bukti adanya kapak tua di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Dengan begitu, disimpulkan bahwa penduduk Asia Tengah melakukan migrasi ke Kepulauan Nusantara. 2. Teori Nusantara. Teori Nusantara menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, George Caraf, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. 3. Teori out of Taiwan. Dalam teori ini dijelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku Nusantara yang memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Teori out of Africa. Teori terakhir bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Inman, manusia modern yang ada di sekarang ini berasal dari Afrika, antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Dari Afrika menyebar ke luar Afrika. Fosil dan artefak. Terungkapnya berbagai jenis manusia purba berawal dari penemuan fosil dan artefak. Fosil adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan sisa-sisa tubuh-tubuhan yang telah membentuk. Artefak adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaannya. Dari fosil dan artefak inilah para ahli dapat meneliti manusia purba untuk mengetahui usia dan keberadaannya di alam kehidupannya. Fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, jenis Meganthropus. Jenis ini juga dikenal sebagai Meganthropus paleojavanicus yang artinya manusia besar dari Jawa purba. Mungkin kamu lebih familiar manusia purba ini diartikan sebagai manusia purba tertua dari Jawa. Tapi kalau dibedah berdasarkan etimologi kata, Anthropus diartikan sebagai manusia yang besar, sedangkan Paleojavanicus merujuk pada kata Jawa yang purba. Pithecanthropus erectus, fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus yang memiliki arti manusia kera, berbadan tegak. Nama ini berasal dari kata erectus yang berarti tegak. Fosil manusia purba satu ini ditemukan di Lebah Bengawan Solo, Jawa Tengah pada 1891 oleh Eugene Dobbis. Pithecanthropus mojocertensis, fosil manusia purba di Indonesia lainnya adalah Pithecanthropus mojocertensis yang berarti manusia kera dari Mojokerto. Nama ini berasal dari kata Pitheksos yang berarti kera dan Anthropus yang artinya manusia. Sementara Mojocertensis berasal dari nama Mojokerto yang merupakan tempat ditemukannya fosil ini. Tidak setinggi Meganthropus yang katanya sampai 2 meter tinggi. Pithecanthropus mojocertensis hanya sekitar 165 sampai 180 meter. Selanjutnya Pithecanthropus solonensis, fosil manusia purba ini ditemukan oleh von
Giswold bersama teman-temannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Sesuai nama yang diberikan pada manusia purba ini, Solonsis berarti Solo. Apabila diartikan Pithecanthropus solonsis yaitu manusia kera berbadan tegap dari Solo. Homo solonsis berarti manusia dari Solo yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh von Kuhn, Giswold, Terhier, dan Oppenort pada 1931 sampai 1933. Meski sama-sama solonsis, namun Homo solonsis dan Pithecanthropus solonsis memiliki perbedaan karena keduanya memiliki ciri-ciri dan ditemukan di tempat yang berbeda. Homo sapiens. Homo florensis, fosil manusia purba. Homo florensis mempunyai arti manusia dari Flores karena fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Homo florensis ditemukan pada tahun 2003 oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood. Penemuan fosil manusia purba ini juga sempat menjadi perhatian para ahli karena disebut bisa jadi Homo florensis merupakan nenek moyang orang Indonesia. Uniknya beberapa ahli menyebutnya sebagai manusia hobbit karena tingginya hanya sekitar 1 meter saja. Homo wajakensis. Homo wajakensis artinya manusia dari Wajak karena fosilnya ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur. Penemunya adalah Van Richthofen pada 1889. Hal yang menarik dari penemuan fosil manusia purba di Desa Wajak ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di Asia. Berikut adalah gambar perkembangan bentuk manusia purba. Yang pertama, situs Sangiran. Terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Beberapa peneliti yang pernah melakukan penelitian situs ini adalah P.C. Mulling pada 1864, Eugen Dobis pada 1895, dan von Koenigswald pada 1930-an hingga 1941. Saat penelitian ini di Sangiran, von Koenigswald menemukan fosil Homo erectus berfungsi sebagai tempat tinggal dan pemakaman manusia purba sekitar 2 juta tahun yang lalu. 2. Situs Trinil. Situs Trinil, Eugen Dobis menemukan fosil Pithecanthropus erectus. Adapun temuan itu terdiri dari tulang rahang, gigi geraham bagian atas tengkorak serta tulang paha kiri. Letak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berfungsi sebagai tempat tinggal dan pemakaman manusia purba sekitar 1 juta tahun yang lalu. 3. Situs Wajak daerah. Wajak berada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang mengemuka pada 1829 ketika B.D. Richthofen menemukan fosil tengkorak. Temuan fosil tengkorak itu diberikan kepada Eugen Dobis yang kemudian dinamai Homo wajakensis. Setelah penemuan tersebut, Eugen Dobis tinggal di Wajak selama beberapa tahun guna melakukan penelitian purbakala. 4. Situs Flores. Penelitian purbakala di Flores Kepulauan Nusa Tenggara dimulai pada 2003 oleh peneliti Indonesia dan Australia. Bulan ini dipimpin oleh Raden Panji Sujono dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan tim Australia di bawah pimpinan Mike Morwood dari Universitas New England. Penelitian yang dirasakan di Gua Liang Bua Flores menemukan fosil manusia kerdil. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi manusia purba di Indonesia. Saya terima kasih.